Pernah kepikiran nggak? Apa sih rahasia kuno buat jadi pemberani saat menghadapi tantangan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tema bersatu dan tak kenal takut untuk menemukan jawabannya sama-sama. Kayaknya kita semua pernah deh ya di posisi itu. Pas ada masalah yang rasanya gede banget. Terus kita ngerasa sendirian. Wah, berat banget kan rasanya. Nah, ternyata nih, ada loh sebuah strategi kuno buat ngubah rasa takut itu jadi keberanian. Dan kuncinya itu bukan di kekuatan kita sendiri, bukan itu. Sesuatu yang mungkin nggak kita duga. Kuncinya adalah persatuan. Oke, yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Masuk ke bagian pertama, kekuatan persatuan. Terus gimana sih cara kerjanya persatuan ini? Kok bisa ya cuma dengan berdiri sehati sejiwa kita jadi nggak kenal takut? Ternyata hubungannya itu jauh lebih dalam dari yang kelihatan. Ini bukan cuma soal dukungan moral biar kita ngerasa enakan. Bukan. Ini tuh sumber kekuatan aktif yang benar-benar bikin kita jadi berani. Oke, kalau persatuan itu adalah kekuatan kita, kira-kira apa dong yang jadi target utama lawan? Ya jelas, persatuan kita itu sendiri. Nah, sekarang kita bongkar strategi mereka di bagian kedua. Strateginya itu klasik banget, tapi ampuh dan mematikan. Pecah belah dan taklukan. Jadi, perpecahan itu bukan sekedar masalah sepele di internal kita loh. Ini adalah serangan yang sengaja diarahkan langsung ke jantung kekuatan kita. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, ada kekuatan dan kemajuan. Di sisi lain, kehancuran total. Pesannya udah jelas banget. Nggak ada area abu-abu di sini. Kalau bersatu, ya berhasil. Kalau terpecah, ya hancur. Seserius itu taruhannya. Dan prinsip ini tuh udah ada dari dulu banget kan, seperti yang dibilang di kutipan ini, rumah tangga yang terpecah-pecah yang nggak akan bisa bertahan. Artinya apa? Artinya, kalau kita terpecah, kita justru ngerjain tugasnya musuh. Kita menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Tapi, persatuan ini tujuannya bukan cuma buat bertahan hidup loh. Ada tujuan yang lebih besar. Nah, di bagian 3 ini, kita akan lihat misi spesifik yang jadi pusat dari semuanya. Jadi, ada 3 pilar nih yang nggak bisa dipisahin. Pertama, misi buat memberitakan Injil. Kedua, persatuan dalam iman. Dan ketiga, kebenaran firman Tuhan sebagai pondasinya. Tapi jangan anggap ini urutannya kayak langkah 1, 2, 3. Bukan. Anggap aja ini kayak 3 kaki kursi. Coba bayangin, kalau satu kakinya patah, apa yang terjadi? Ya ambruk semua. Nah, ini poin paling pentingnya, kita nggak bisa milih-milih, aku mau yang ini aja. Nggak bisa. Misi tentang persatuan? Gagal. Persatuan tanpa kebenaran? Kosong lompong. Ketiganya ini satu paket, maju bareng atau ancur bareng. Ya tentu aja, ngejalanin misi kayak gini di dunia nyata itu nggak gampang. Selain ada ancaman perpecahan dari dalam, ada juga tantangan raksasa dari luar yang nggak bisa kita hindari, yaitu realitas penderitaan. Ini gambaran yang dalam banget ya. Hidup itu kayak berdiri di pinggir jurang, dan kita nggak pernah tahu kapan kita bakal jatuh. Rasanya kita semua pernah kan ngerasain ketidakpastian ini? Ini kayak pengingat terus-menerus kalau dunia tempat kita tinggal ini rapuh dan nggak sempurna. Coba kita lihat contoh paling klasiknya, kisah Ayub. Diceritain kalau dia itu orang yang paling soleh, paling jujur. Harusnya kalau pakai logika kita, dia aman dong. Tapi kenyataannya justru malah petaka yang datang bertubi-tubi. Nah, kisah ini nunjukin satu hal yang penting banget. Penderitaan di dunia ini tuh nggak pandang bulu. Ini bukan cuma hukuman buat orang jahat, tapi emang bagian dari hidup kita sebagai manusia. Dan ternyata kisah Ayub ini bukan satu-satunya. Ada benang merah yang sama di banyak ayat Alkitab. Semuanya ngomongin soal pahitnya kesulitan dan penganiayaan. Tapi bukan cuma itu. Ayat-ayat itu juga nunjukin kalau ada tujuan yang lebih besar di balik semua penderitaan itu. Nah, disinilah perspektifnya berubah total. Kalau penderitaan itu nggak bisa dihindari, berarti pertanyaan terpentingnya jadi beda. Bukan kenapa aku menderita, tapi untuk apa aku menderita. Soalnya ada beda yang jauh banget antara menderita sia-sia, tanpa makna, sama menderita demi Kristus. Ini mengubah tragedi yang acak jadi sebuah pengorbanan yang punya tujuan. Oke, semua ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Di tengah-tengah ancaman perpecahan dan kenyataan pahit soal penderitaan, terus di mana kita bisa nemuin harapan? Dan inilah pertanyaan puncaknya. Di tengah semua kekacauan ini, apa sih yang bisa kita pegang erat-erat? Apa sumber penghiburan dan harapan kita yang sesungguhnya? Jawabannya ya,
ternyata membawa kita balik lagi ke awal, ke fondasi kita. Saat kita bersatu dalam misi dan kebenaran, kita jadi nggak tergoyahkan. Persatuan kita itu bukan cuma buat kita aja loh, tapi jadi tanda yang kelihatan jelas buat lawan kita. Jadi bukti nyata kalau ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Dan pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Ini adalah sebuah deklarasi kemenangan. Rasa takut itu langsung kehilangan kekuatannya begitu kita sadar kalau pertempuran yang paling besar itu sebenarnya sudah dimenangkan. Dan dengan bersatu, kita bukan cuma sekadar mengingat kemenangan itu, kita menjalaninya setiap hari.